Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita mau kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau ucapkan syukur kita karena kita memiliki Allah seperti Engkau, Bapa. Engkaulah permata hati kami. Kasih-Mu telah mengubahkan hati kami, Tuhan. Dan dunia tak bisa pisahkan aku dari kasih-Mu, Tuhan. Biarlah saat siang hari ini kami datang kepadamu dengan kerinduan kami.
bersyukur kepadamu karena kami memiliki Engkau Tuhan. Engkaulah permata hati kami, Engkaulah pengharapan kami. Kasih-Mu begitu ajaib Tuhan, hingga dapat mengubahkan setiap hati kami. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat di siang hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memiliki nafas kehidupan. Bahkan kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, untuk beribadah kepada Engkau. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu, lawakan-Mu sanggup menjamah setiap hati kami. Meskipun ibadah kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Tuhan, kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan, layakkan kami di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Haleluya. Kiranya apa yang kami lakukan saat ini dapat menyenangkan hati-Mu. Bahkan pujian penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Haleluya. Kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara yang percaya bersama kita katakan amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk. Hanya Tuhanlah sumber pengharapan kita. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Amin saudara. Kita mau datang ke bait-Nya dan kita mengatakan bersukacitalah. Bersuka
Karena hanya di dalam namanya ada pengharapan, ada kemenangan. Amin saudara. Kita mau bangkit berdiri, kita mengangkat pujian hanya di dalam namanya. Kita mau angkat tepuk tangan bagi Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita. Saat ini kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Saat kita menjalani kehidupan ini, Tuhan selalu menuntun kita. Dia selalu memegang tangan kita.
hanya ada satu yang dapat kita lakukan. Menaikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Kita mengatakan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan banyak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan banyak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan banyak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, benar Tuhan, hanya ini yang dapat kami lakukan. Menaikkan pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan, karena hanya nama-Mu yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih selalu ada bersama kami. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu pada ibadah kami siang hari ini. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Urapan-Mu tercurah atas hidupnya, bahkan mengalir sampai kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Bahkan mengalir pada siapapun yang mendengar acara ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada kami semua Tuhan, agar kami tahu Tuhan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang peka Tuhan atas omongan-Mu Tuhan, atas firman-Mu Tuhan, atas teguran-Mu Tuhan yang mungkin menyakitkan bagi hati kami Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau menerima Tuhan. Berikanlah hati sebagai hamba Bapa yang mau diajar oleh-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kau yang mengurapinya dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Kau yang selalu memberkatinya berlimpah-limpah Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan firman. Shalom,
Salam Philadelphia, salam kasih dalam persaudaraan. Mengucap syukur dan bersuka cita kita kembali boleh bersama-sama berjumpa dalam ibadah online ini, terutama di minggu pertama di bulan yang baru ini. Kita mengucap syukur walaupun persoalan mungkin masih ada, pergumulan masih terjadi, tapi kita yakin percaya saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Itulah kemurahan Tuhan, itulah anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Siang hari ini firman Tuhan saya akan beri judul yaitu Semakin Kuat di Dalam Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan kita yang saya ambil dalam Mazmur 84 mulai ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 84 mulai ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan, dalam menghadapi dan menjalankan kehidupan ini dengan segala tantangannya, dengan segala pergumulan, dengan segala kesulitan, permasalahan yang harus kita akui memang terus ada dalam kehidupan di dunia ini, maka itu semua akan menyebabkan 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu orang yang mudah menyerah, orang yang lemah, yang ketika menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, mereka berputus asa dan hilang pengharapan. Sedemikian mudah menyerahnya mereka. Orang seperti ini tentu saja tidak akan pernah menikmati bagaimana merasakan kemenangan, merasakan suatu kebahagiaan dalam kehidupan ini. Karena perjuangan mereka tidak pernah tuntas, mereka hanya setengah jalan. Lalu juga ada orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai ketahanan dalam kehidupannya. Orang ini memang bagus, tapi ada kalanya kekuatannya itu habis saat menghadapi masalah yang sedemikian besar, badai yang mungkin besar dalam kehidupannya. Jadi masih ada kemungkinan orang yang punya kekuatan pun sekali waktu akan downgrade, akan mengalami penurunan, sehingga menjadi orang yang menyerah juga pada akhirnya. Ada titik-titik tertentu yang membuat mereka merasa nggak kuat lagi. Tapi ada orang yang dalam menghadapi pergumulannya, dalam menghadapi segala tantangan kesulitan dalam kehidupannya, bukannya semakin lemah, tapi semakin kuat. Semakin lama, semakin kuat. Apakah ada orang yang seperti itu? Tapi firman Tuhan yang tadi kita baca menyatakan hal itu dengan sangat jelas. Orang yang pertama yang mudah menyerah, mungkin kita gampang dan sering melihat orang yang seperti itu. Orang yang kedua, mungkin kita pernah berjumpa dengan orang-orang yang punya kekuatan. Tapi orang yang ketiga ini, orang yang semakin lama semakin kuat, walaupun di tengah badai, di tengah pergumulan hidup yang semakin berat, tapi dia masih tetap terus bertahan, bahkan semakin lama semakin kuat. Bagaimana bisa menjadi orang seperti itu? Bahkan firman Tuhan menyatakan dalam Mazmur 84 ayat yang ke-8 ayat yang ke-7 yang tadi kita baca, menyatakan bahwa orang tersebut apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Melintasi lembah Baka itu melambangkan pergumulan hidup, melambangkan penderitaan yang harus dilalui. Tapi dalam menghadapi situasi demikian, ada orang-orang yang bisa mengubahnya justru menjadi bermata air. Yang artinya dari keadaan lembah Baka yang seharusnya tidak ada pengharapan lagi, bisa putus pengharapan, tapi bisa menemukan mata air, artinya ada pengharapan. Dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, mereka tetap berpengharapan. Lalu dikatakan dalam selanjutnya, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Tanah yang sudah melewati musim kemarau, musim panas yang sangat terik akan membuat tanah menjadi kering. Sehingga dibutuhkan hujan awal
yang akan mengubah tanah itu kembali menjadi tanah yang siap untuk ditanami kembali, siap ditaburi benih dan bertumbuh sehingga memasuki panen yang baru. Jadi suatu keadaan yang kering, yang tidak ada berkat sama sekali, tapi ada orang-orang yang mampu mengubahnya menjadi keadaan yang penuh berkat kembali. Ada berkat yang baru, ada panen yang baru. Dan gak berhenti sampai di situ. Dalam Mazmur yang selanjutnya ayat yang ke-8 mengatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sion adalah suatu bukit, suatu gunung yang dalam perjanjian lama itu disebut dengan Gunung Moria, tempat Abraham dulu membawa Ishak untuk dipersembahkan. Jadi saat mereka melakukan perjalanan ziarah menuju Sion tersebut, menuju kota Yerusalem di mana ada bait Allah di situ, mereka melakukan perjalanan mendaki gunung. Dan mereka sambil berziarah itu, sambil berjalan mendaki itu, mereka memuji-muji Tuhan. Dan anehnya, kekuatan mereka itu bukan semakin lemah karena mendaki tempat yang tinggi, tapi semakin lama dikatakan firman Tuhan semakin kuat. Apalagi bisa sambil memuji-muji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ketika hari libur, saya mengajak keluarga untuk hiking ke suatu tempat di dataran tinggi di Bandung. Perjalanannya sangat mendaki sekali, sehingga ada banyak ojek motor yang siap mengantar kita mulai dari parkiran mobil terakhir karena tempat tersebut tidak dapat dijangkau oleh mobil, sehingga dibutuhkan ojek motor untuk sampai ke sana. Tapi saya dan istri memutuskan untuk berjalan kaki. Anak-anak naik ojek, saya berjalan kaki dan istri saya menuju puncak dataran tinggi tersebut. Dan apa yang terjadi ketika saya mencoba berjalan kaki? 10 menit masih oke, 15 menit masih oke. Ketika sudah sekitar 20 menit kita berjalan terus, mulai agak kerasa capek. Lalu ketika setengah jam kaki mulai pegal-pegal. Walaupun akhirnya kita sampai ke puncak di atas dan melihat pemandangan yang sangat indah, tapi memang perjalanan yang gak mudah. Perjalanan mendaki yang sangat sulit dan melelahkan sekali. Tapi ketika saya baca firman Tuhan ini, makanya saya cukup kagum dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa semakin lama semakin kuat ketika mereka melakukan perjalanan ziarah ke Sion. Bahkan dikatakan sambil memuji-muji Tuhan. Bagaimana caranya orang-orang tersebut bisa sedemikian kuat kekuatannya, bahkan semakin lama semakin kuat. Jadi kembali ke firman Tuhan, dari 3 kemungkinan dalam menghadapi situasi pergumulan di dunia, segala kesulitan dalam dunia ini, yaitu orang yang pertama orang yang mudah menyerah, lalu orang yang kedua orang yang punya kekuatan tapi mungkin juga dia bisa sekali waktu kehilangan kekuatannya. Tapi ada yang ketiga, yaitu orang yang semakin lama semakin kuat, walaupun melewati lembah baka, walaupun melalui segala kesulitan pergumulan dalam hidupnya, tapi jangankan kehilangan kekuatan, tapi semakin lama justru kekuatannya semakin kuat. Ketika semakin dipanaskan, semakin murni imannya. Ketika melewati berbagai kesulitan, justru semakin naik level imannya. Dari ketiga kemungkinan ini, mana yang saudara dan saya ingin capai? Saya rasa sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita sangat merindukan kita semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita semakin lama walaupun melewati banyak persoalan, rintangan dalam kehidupan ini, tapi iman kita semakin dimurnikan. Kita semakin punya kekuatan di dalam Tuhan. Itulah yang saya yakin saudara dan saya sangat merindukannya. Tapi bagaimana caranya? Apa rahasianya? Sehingga bisa mencapai semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Ternyata rahasianya ada dalam ayat yang ke-6. Tadi kita baca Mazmur 84 ayat 7 dan 8, tapi kita coba baca yang pertama kali kita baca tadi, yaitu Mazmur 84 ayat yang ke-6 yang mengatakan bahwa berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi ada dua hal yang
bisa menyebabkan orang yang pada akhirnya bisa mempunyai suatu kekuatan yang semakin lama semakin kuat, walaupun melalui lembah baka, yang akan bisa menghasilkan hujan awal yang penuh berkat, yang walaupun melakukan perjalanan mendaki gunung, perjalanan hidup yang tidak mudah, penuh terjal, penuh curam, tapi semakin lama semakin kuat. Ada dua rahasia yang besar yang firman Tuhan katakan, yaitu yang pertama adalah berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Dan yang kedua adalah berhasrat mengadakan ziarah. Apa arti dalam kekuatan di dalam engkau? Apa yang dimaksud dengan manusia yang kekuatannya di dalam engkau tersebut? Paulus mengutip ayat di mana ada kata-kata Mazmur 84 ayat yang ke-6 ini dan menuliskannya di dalam perjanjian baru dalam kitabnya, yaitu dalam Filipi 4 ayat ke-13. Saya percaya sudah banyak orang yang mengenal ayat ini dan mungkin akan membuat kita lebih mudah memahaminya. Apa arti manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan? Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia nyuruh besar di dalam Yesus, di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya orang yang semakin lama semakin kuat, walaupun menghadapi lembah baka, melalui lembah baka dalam kehidupannya ada penderitaan, ada pergumulan, ada kesusahan, adalah orang yang memakai dan tinggal di dalam kekuatannya Tuhan, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Karena dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di mana dipastikan daunnya akan selalu hijau, tidak pernah kering, dan selalu menghasilkan buah. Apa yang saja yang diperbuatnya akan berhasil. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Walaupun menghadapi persoalan yang rumit, lembah baka, menghadapi masa kekeringan yang panjang, tapi kekuatannya tidak pernah hilang. Maka bahkan semakin lama semakin kuat karena dia mengandalkan Tuhan, karena dia memakai kekuatan daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu punya kekuatan ekstra, akan selalu mempunyai kekuatan ekstra untuk semakin kuat di dalam Tuhan, untuk semakin hari semakin cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Amin. Karena itu mari siang hari ini, mungkin saat-saat ini kita juga sedang mengalami lembah baka dalam kehidupan kita. Ada pergumulan, ada permasalahan yang harus kita lewati. Mari andalkan Tuhan. Manusia yang memakai kekuatan yang tinggal di dalam kekuatannya Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sebesar apapun tantangan dalam kehidupannya, dia pasti akan bisa melaluinya. Amin. Beberapa hari yang lalu, papa kami, itu Bapak Gembala, harus dibawa ke rumah sakit karena ada gangguan dalam jantung dan semakin membuat kakinya itu bengkak dan mengalami kesakitan. Kami tidak pernah menduga ternyata rumah sakit di Bandung ini sangat sulit mencari kamar yang kosong. Semua rata-rata sudah terisi penuh. Kami sekeluarga mencoba membawa papa itu keluar dari rumah itu sekitar pukul 10 dengan ambulan. Dan ternyata kami dipingpong ke sana kemari ke berbagai rumah sakit. Sampai akhirnya ada satu rumah sakit yang bisa menerima kami, tapi itu pun sudah malam dengan syarat harus mau di PCR dulu, di swab test dulu. Dan itu memakan waktu 4 jam. Sedangkan kami saat itu sudah jam 9 malam. Harus menunggu kembali 4 jam dengan perasaan yang campur aduk karena tidak bisa membayangkan kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan apa yang harus kami kerjakan lagi. Karena saat itu rumah sakit sudah penuh menyatakan untuk kasus COVID sudah penuh. Sedangkan papa saya
Datang itu dalam keadaan oksigen yang sudah memang turun. Sehingga dicurigai, walaupun saya sangat yakin itu tidak mungkin terjadi. Tapi dicurigai, pihak rumah sakit tidak mau ambil resiko, dia suruh melakukan langsung PCR test sebelum masuk ke rumah sakit. Secara manusia kami sudah tidak berdaya. Tapi saat itulah, dalam penungguan 4 jam itulah, saya menulis firman Tuhan ini. Saya mengatakan di WA grup keluarga untuk semua dukung dalam doa, semua bersatu hati mengandalkan Tuhan, kita mau dukung dalam doa agar hasilnya itu bisa negatif dan papa cepat bisa masuk ke dalam rumah sakit untuk dirawat. Dan puji Tuhan, karena kami sekeluarga mengandalkan Tuhan, ada hasil yang luar biasa, hasilnya negatif, sehingga papa walaupun baru jam 2:30 subuh bisa masuk ke dalam ruangan, tapi kami tetap mengucap syukur. Tuhan pembela kami, Tuhan yang kami andalkan, tetap menolong kami walaupun secara manusia kami sudah lemah, tapi kami semakin dikuatkan manusia rohani kami. Kami tetap mau mengandalkan Tuhan, karena di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Amin. Lalu hal yang kedua yaitu orang yang berhasrat melakukan ziarah. Ziarah artinya suatu perjalanan ke suatu tempat yang dianggap suci, dianggap keramat. Bangsa Israel dalam perjanjian lama melakukan ziarah setahun, minimal 3 kali seorang laki-laki itu harus melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem. Karena di Yerusalem ada bait Allah. Tapi saat ini bait Allah secara fisik sudah tidak ada. Karena Yesus sudah datang ke dalam dunia, dia sudah membelah tirai bait Allah, menyatukan kembali antara manusia dengan Tuhan yang terpisah oleh dosa pada mulanya. Sehingga dikatakan bahwa penyembah-penyembah yang benar adalah penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan di gunung Yerusalem, bukan di gunung Samaria. Itu Yesus sendiri yang mengatakan hal tersebut. Tapi penyembah-penyembah yang benar adalah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya, ziarah pada masa kini adalah suatu hal di mana kita harus mengingat cinta kasih Tuhan dan tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Orang yang berhasrat melakukan ziarah adalah orang yang punya kerinduan untuk selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, untuk selalu mengenang cinta kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kita dari dosa. Kan itu masih dalam Mazmur 84, di ayat yang ke-11-nya kalau kita perhatikan. Adalah satu ayat yang membuat satu pernyataan bahwa inilah orang yang berhasrat melakukan ziarah. Ada suatu kerinduan yang luar biasa. Dikatakan dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11 ini adalah, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Inilah suatu kerinduan, terutama bagi Nabi Daud yang menulis firman Tuhan ini. Untuk selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena itu kita bisa lihat dalam kehidupan Daud. Bagaimana walaupun dia melewati lembah kekelaman, dia melewati lembah baka dalam kehidupannya, tapi kekuatannya tidak pernah hilang. Kekuatannya tidak pernah habis. Bahkan semakin lama, semakin dia kuat di dalam Tuhan. Sampai akhir hidupnya, Daud tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak pernah kehilangan kekuatan dalam kehidupannya. Karena apa? Karena ada hasrat untuk selalu berziarah kepada Tuhan. Hasrat untuk selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Hasrat untuk selalu beribadah kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itulah kunci rahasia bagaimana kita bisa mengalami semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan, walaupun menghadapi pergumulan, tantangan, lembah baka, lembah kekelaman sekalipun. Amin. Jadi ingat, ada 2 hal penting yang kita pelajari pada hari ini. Bahwa kita akan menjadi orang yang semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita punya hasrat untuk selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, maka kekuatan Tuhan itulah yang akan memampukan kita
untuk kita dapat melalui segala hal dalam kehidupan ini dan tetap keluar sebagai pemenang. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Seperti biasa di bulan yang baru, di minggu yang pertama, kita akan mengadakan perjamuan asa yang kudus. Mari jadikan saat yang indah ini untuk kita boleh menyatakan iman kita, untuk kita selalu boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita selalu punya hasrat, punya kerinduan untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita boleh menjalani kehidupan ini yang walaupun mungkin bukan kehidupan yang mudah, yang ada tantangan, persoalan, permasalahan, tapi kekuatan kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah kehilangan kekuatan kita, karena yang kita pakai bukan kekuatan diri sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Amin. Mari saya undang saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur. Kita akan angkat satu pujian pada satu bukit. Haleluya Yesus. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar tanpa dosa besar, di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, saya undang saudara untuk masuk dalam penyembahan. Simpan hati pikiranmu untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang akan masuk dalam hidupmu, yang akan memberikan kekuatan yang selalu baru setiap hari, yang akan memberikan engkau satu berkat yang selalu baru setiap hari. Mari siapkan hati pikiran kita. Mohon kemurahan Tuhan untuk menyucikan, menguduskan kehidupan kita sehingga kita boleh layak makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bereskan segala sesuatu di hatimu jika masih ada sesuatu yang belum kau bereskan. Biar kita boleh menerima tubuh dan darah Kristus dengan sikap hati yang benar. Haleluya Yesus. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan yang datang dalam kehidupanmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya yang di tanganmu adalah tubuh Kristus? Apakah saudara percaya tubuh Kristus mampu memberikan kau kekuatan yang baru? Tubuh Kristus mampu memberikan kau suatu pengharapan yang baru.
tubuh Kristus akan memberikanmu kesembuhan yang baru di dalam Kristus. Jika saudara percaya, mari kita makan tubuh Kristus dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita angkat cawan berisi darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita dan terimalah firman Tuhan yang datang dalam kehidupan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apakah saudara percaya yang di tanganmu adalah darah Kristus? Apakah saudara percaya ada kuasa dalam darah Kristus untuk menyucikan segala dosa kesalahanmu? Apakah saudara percaya ada kuasa dalam darah Kristus untuk menyembuhkan segala sakit penyakitmu? Untuk melepaskan segala pergumulan dalam hidupmu? Untuk memberikan engkau kekuatan yang baru? Jika saudara percaya, mari kita minum darah Kristus dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Engkaulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini hamba-Mu membawa jemaat-Mu di SPD Philadelphia Mel Cimahi, juga setiap orang yang sedang mengikuti ibadah online ini, ke dalam hadirat-Mu untuk mengucap syukur buat segala ibadah yang sudah berlangsung dengan baik ini ya Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir kami merasakan hadirat-Mu, lawatan jamahan-Mu Tuhan yang sangat memberkati kami. Biar melalui ibadah ini Tuhan, kerohanian kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Kami boleh mengandalkan Engkau, dan kami selalu punya kerinduan untuk selalu tinggal dalam hadirat-Mu, dekat dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam seminggu ke depan, dalam setiap perjalanan kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan, dimanapun mereka berada, tangan Engkau sendiri akan menjaga melindungi mereka, bahkan memberkati kehidupan kami semua, dan membuat apa yang kami kerjakan dibuatnya berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk segala pergumulan dalam jemaat-Mu ini ya Tuhan. Jika saat ini sedang ada yang sakit, Kau mau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Melalui perjamuan asa yang kudus ini kami percaya kami sudah menerima mujizat yang daripada-Mu. Mujizat jalan keluar atas segala permasalahan pergumulan kami ini ya Tuhan. Kami percaya kami sudah menerimanya di dalam kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala sakit penyakit, segala permasalahan hidup, segala masalah ekonomi dalam rumah tangga, anak-anak, keluarga sekalipun Tuhan, saat ini kami percaya Kau sudah mendengar, Kau sudah mengetahui, dan Kau sudah menjawab setiap pergumulan permasalahan kami ini Tuhan. Dan kami percaya ada jalan keluar bersama-Mu. Kami akan hidup sebagai seorang pemenang di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pelayanan di Grace PDI ini ya Tuhan. Biar Kau memberkati para pelayan hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini. Dan biarlah kami terus boleh melayani Engkau dengan sikap hati yang benar, dengan semangat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga secara khusus kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang saat ini kesehatannya sedang terganggu. Kami saat ini Tuhan bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat, ada kesembuhan di dalam Engkau.
Dan Kau tahu yang terbaik bagi Bapak Gembala kami ini Tuhan. Dan Kau akan memberikannya Tuhan. Kami percaya saat kami bersatu hati, ada kuasa yang daripada-Mu yang akan menjamah kesehatan dari Bapak Gembala kami, dipulihkan, disembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa Indonesia semakin hari juga semakin dipulihkan dari segala keadaannya Tuhan, terutama dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami boleh segera keluar dari krisis ini dan kembali mempunyai kehidupan yang normal. Kami kembali dapat beribadah dalam gedung gereja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ada waktu dan cara-Mu yang ajaib dalam menjawab kerinduan kami ini. Kami hanya bisa berserah dan mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, dan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, katakan amin untuk setiap berkat yang Kau terima. Diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu. Karena itu, hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan yang Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari bersama-sama orang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.